Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas seputar spare part atau spare part lagi ya, teman-teman, untuk Suzuki. Mungkin kalau teman-teman bengkel tahu lah ini apa. Nih bentuknya seperti baterai jam ya. Bentuknya seperti baterai jam. Nah, ini teman-teman bisa lihat bentuknya seperti baterai jam, dan di sini ada ukurannya ya, teman-teman. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini ada ukurannya 185 sesuai ini ya, teman-teman ya. Sesuai label di depannya. Ini 190. Kita lihat berapa. Nah, ini 190 sesuai ya. Ini pada saat melakukan pengukuran renggangnya atau rapatnya valve ya, atau klep untuk Suzuki Satria F 150. Ini kenapa jadi saya bahas, kebetulan customer atau teman bengkel itu ada yang menanyakan perihal SIM ini ya, teman-teman, bukan SIM surat izin mengemudi ya. Nah, ini mengenai hal ini ya, SIM. Ini pasangannya tapet. Tapet itu bentuknya jadi bentuknya seperti itu ya, teman-teman. Tapetnya. Teman-teman bengkel tuh ada yang nanya untuk Satria F itu ukurannya standarnya berapa. Nah, perlu teman-teman ketahui, saya hanya bisa menjelaskan kalau untuk ukuran standarnya tidak ada ya, teman-teman. Hanya saja mengikuti ukuran bawaan pabrik ya, setahu saya seperti itu ya. Dan rata-rata yang diminta untuk valve bawaan pabrik itu dia rata-rata ukurannya di angka 200 ini ya, teman-teman. Ini angka-angka ini ya, 200 atau sampai 195, mulai ya bisa kita katakanlah angka 180 sampai angka 210 rata-rata ya. Itu yang penggantian untuk ya motor mungkin sekitar 3 tahun atau 5 tahun ya, teman-teman ya. Untuk ukuran SIM ini, teman-teman, sebenarnya ada sampai di angka 125 itu angka terkecilnya ya, teman-teman ya. Angka terkecilnya 125. Ini di angka sininya 125 itu paling kecil, artinya paling tipis. Ini paling tipis nih SIM-nya ini. Dan untuk angka terbesarnya paling tebal itu di angka 220. Di angka 220 ya, teman-teman. Jadi teman bengkel itu menanyakan ukuran standarnya tadi. Jadi kalau untuk standarnya itu setahu saya tidak ada. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pengukuran valve-nya atau klepnya itu harus benar-benar presisi ya, mengetahui celahnya. Itu yang terlebih dahulu kita harus ketahui ukuran valve-nya ya, atau klepnya, kerenggangan klepnya. Dan itu kalau teman-teman bengkel tanya, saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawabnya karena di luar kemampuan saya. Ini yang saya sampaikan hanya berdasarkan pengalaman saya di teman-teman bengkel aja ya. Dan sedikit bocoran ya, teman-teman ya, buat teman-teman yang mau membeli Satria F ya, second, katakanlah motor second ya,
itu bisa teman-teman ketahui untuk valve-nya atau klepnya apakah dia imitasi atau aslinya ya teman-teman, atau original maksud saya begitu. Itu biasanya kalau klepnya dia atau valve-nya itu imitasi, dia ukuran SIM-nya ini mintanya itu biasanya rata-rata di angka 150 ke bawah ya, 150 ke bawah itu biasanya klep imitasi. Nah kalau yang untuk klep originalnya itu paling bisa dia 170 sampai 200, itu pada saat melakukan penggantian ya teman-teman, untuk penggantian klep. Nah mengapa seperti itu? Karena dia yang sepengalaman saya, yang saya tahu dari teman-teman kita di teknisi, itu di payung klepnya itu beda ya teman-teman ya, di payung klepnya itu beda, itu di payung klepnya itu beda ketebalannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa membedakan mana valve atau klep yang imitasi dan yang original hanya dengan mengukur kerenggangannya valve itu sendiri sesuai permintaannya. Nah contoh seperti ini kan teman-teman, ada 175, ada 185, nih ada yang 200 nih. Sebentar ya, kita geser dulu. Nah ini ada yang 200, nah ini ada yang 190 ya teman-teman ya. Nah 190 di sini karena angkanya bervariasi karena tergantung nanti permintaan valve-nya itu sendiri, apakah dia minta ukuran yang 175, 185, 180 atau 90 atau bahkan sampai 200 ya teman-teman, tergantung nanti kondisi valve-nya itu sendiri atau klepnya itu sendiri. Karena biasanya pada saat di skir, selesai di skir itu permintaannya berbeda. Yang tadinya sebelum skir itu ukurannya 190, contoh ya seperti itu, 190 sebelum di skir. Nah pada saat dilakukan skir, selesai melakukan skir, dia biasanya permintaannya bisa di atas daripada 190 karena valve-nya turun, jadi dia butuh tebalnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang tadinya mungkin 190 pada saat sebelum di skir, dan sesudah skir dia bisa minta di angka 200 atau 195 juga bisa, karena tergantung nanti kondisi valve itu sendiri atau klep itu sendiri pada saat di skir. Seperti mungkin ya teman-teman bengkel tahu lah ya untuk skir itu seperti apa, permukaan payung klepnya itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekiranya itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini dulu video dari saya, singkat saja. Jangan lupa ibadah, jauhi narkoba, dan selalu bersyukur. Saya Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.